Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Avania dengan NIM 25031206965 dari Prodi Sistem Informasi B, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Sistem Operasi. Dalam video ini, saya akan membahas dan menganalisis sebuah studi kasus yang berkaitan dengan gangguan pada sistem IT, khususnya pada perusahaan e-commerce. Pembuatan video ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep-konsep dalam sistem operasi seperti proses scheduling, manajemen memori, sinkronisasi, dan deadlock dapat diterapkan dalam menganalisis permasalahan nyata pada sebuah sistem. Adapun studi kasus yang akan dibahas adalah permasalahan yang terjadi pada sistem ShopEasy di mana server mengalami penurunan performa saat terjadi lonjakan pengguna. Hal ini ditandai dengan penggunaan CPU yang sangat tinggi, respon aplikasi yang melambat, serta terjadi konflik pada sistem database. Sebelum membahas lebih jauh mengenai permasalahan yang terjadi, terlebih dahulu kita akan melihat infrastruktur yang digunakan dalam sistem tersebut. ShopEasy menggunakan server sebagai pusat pengelolaan data yang menangani berbagai permintaan dari pengguna, seperti transaksi pengolahan data serta akses ke database. Infrastruktur ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu CPU sebagai pusat pemrosesan, RAM sebagai memori utama, serta storage sebagai media penyimpanan data. Selain itu, terdapat database server yang berfungsi menyimpan dan mengelola data pengguna serta transaksi. Sistem operasi yang digunakan pada server adalah Linux yang dikenal memiliki stabilitas tinggi dan mampu menangani banyak proses secara bersamaan. Sementara itu, sisi klien menggunakan Windows 11 sebagai antarmuka pengguna untuk mengakses layanan. Namun, meskipun infrastruktur yang digunakan sudah cukup baik, sistem tetap mengalami gangguan ketika beban kerja meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada kapasitas infrastruktur, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya sistem. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan permasalahan yang terjadi. Permasalahan pertama adalah tingginya penggunaan CPU hingga mencapai 95-100%. Hal ini terjadi karena banyaknya proses yang berjalan secara bersamaan tanpa adanya pengaturan prioritas yang jelas. Dalam konteks sistem operasi, hal ini berkaitan dengan proses scheduling yang belum optimal, sehingga CPU sebagai pusat pemrosesan mengalami overload. Permasalahan kedua adalah respon aplikasi yang melambat meskipun kapasitas RAM tidak penuh. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah pada manajemen memori, kemungkinan terjadi thrashing, yaitu kondisi di mana sistem terlalu sering memindahkan data antara RAM dan penyimpanan, sehingga memperlambat kinerja sistem. Permasalahan ketiga adalah konflik akses file pada database. Hal ini terjadi karena banyak proses yang mengakses data secara bersamaan tanpa adanya mekanisme sinkronisasi yang baik. Akibatnya, database mengalami inkonsistensi data atau bahkan error. Permasalahan keempat adalah adanya indikasi deadlock, yaitu kondisi di mana beberapa proses saling menunggu, restart, dan tidak dapat melanjutkan eksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan restart dalam sistem belum berjalan dengan baik. Dari permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gangguan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh tingginya beban sistem, tetapi juga karena kurang optimalnya pengelolaan infrastruktur dan sumber daya sistem. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. Pertama, dalam proses scheduling, sistem perlu menggunakan algoritma seperti priority scheduling atau round robin agar proses yang lebih penting dapat diprioritaskan dan penggunaan CPU menjadi lebih efisien. Kedua, dalam manajemen memori, perlu diterapkan teknik seperti paging dan virtual memory untuk meningkatkan efisiensi penggunaan RAM serta mengurangi kemungkinan terjadi thrashing. Ketiga, untuk mengatasi konflik akses database, perlu diterapkan mekanisme sinkronisasi seperti mutex, locks, atau semafor agar akses data lebih teratur dan tidak terjadi bentrokan antar proses.
Yang keempat, dalam menangani deadlock, dapat digunakan strategi seperti deadlock prevention, detection, dan recovery agar sistem dapat menghindari atau mengatasi kondisi tersebut. Selain itu, dari sisi infrastruktur perlu dilakukan optimasi seperti monitoring sistem secara berkala, peningkatan kapasitas server jika diperlukan, serta penggunaan load balancing untuk membagi beban kerja. Sebagai seorang sistem administrator, langkah yang perlu dilakukan adalah memonitor penggunaan CPU dan resource lainnya, mengidentifikasi proses yang bermasalah, serta melakukan optimasi pada sistem kerja agar kinerja lebih stabil. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem ShopEasy mengalami gangguan karena pengelolaan sumber daya yang belum optimal, terutama pada penjadwalan proses, manajemen memori, sinkronisasi, dan pengelolaan resource. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem secara menyeluruh agar performa dapat kembali optimal. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.